Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi di channel Asnan Wae, rubrik KTP kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat, tetap bahagia ya, semangat dengan skripsi. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang triangulasi ya, yaitu validitas untuk memvalidkan data pada penelitian kualitatif. Kalau tri itu 3 ya. Kalau triangulasi itu apa? Nah, triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data-data yang absah. Tahu absah ya? Absah itu kawan-kawan itu valid, bukan nama orang. Jadi absah itu adalah valid, menggunakan pendekatan namanya metode ganda. Jadi ini kata kuncinya di sini adalah metode ganda. Ya, jadi entah itu nanti yang dibandingkan adalah orangnya, maksudnya kata-kata orangnya dalam jangka waktu tertentu, ataupun tekniknya dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Intinya adalah triangulasi adalah cara untuk mendapatkan data yang benar-benar valid ya, pada penelitian kuantitatif. Kalau di kualitatif ya, Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, itu masih ketawa. Ilustrasinya seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti ujungnya adalah kita mau mencari namanya adalah kesimpulan di sini, kevalidan. Kesimpulan yang valid itu diperoleh dari apa? Misalnya ada data yang diperoleh dari angket, observasi, wawancara ya. Ini adalah 3 teknik pengumpulan data atau 3 metode pengumpulan data di kualitatif. Bisa kuantitatif juga. Oke. Nah, ketika angketnya bilang A, bahwa si kursi ini adalah yang atasnya, yang bentuknya seperti ini juga bilang A, kemudian observasinya juga bilang A ya. Ini observasi diamati ya, angket itu nanti melalui kuesioner, wawancara itu tanya jawab. Ketika semuanya bilang A, maka kesimpulannya itu adalah valid ya. Kalau yang dipakai adalah triangulasi, metode atau teknik. Itu ya. Triangulasi adalah ketika semua mengatakan A, maka disimpulkan kesimpulannya itu yaitu A, itu adalah valid. Tapi kalau cuma 2, berarti itu masih disangsikan. Intinya harus semua yang dipakai itu adalah mengatakan hal yang sama. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang macam-macamnya ya. Triangulasi itu banyak macamnya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan triangulasi sumber, yaitu intinya adalah tadi membandingkan ya, kan membandingkan atau mengecek ulang yaitu derajat kepercayaan suatu informasi yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Kata kuncinya adalah sumber yang berbeda. Kalau yang dipakai adalah triangulasi sumber. Jadi informan, katakanlah ini informan A, kemudian ada informan B. Berarti minimal harus ada 2 ya ini ya. Sumber berbeda. Ketika ini mengatakan satu jawaban tentang atas satu pertanyaan itu katanya adalah X, maka nanti yang B itu adalah X, maka kesimpulannya adalah ini valid, X itu adalah valid. Nah gitu ya. Misalnya gurunya, ini guru misalnya di pendidikan, guru A ditanya gimana pembelajaran daring itu sulit atau enggak, misalnya dia bilang sulit. Kemudian yang B itu juga ditanya sulit atau enggak, dia bilang sulit, maka kesimpulan jawaban untuk sulit itu adalah valid. Itu ya, itu namanya triangulasi sumber. Selanjutnya ada juga, nah ini tadi bisa pakai pengamatan, tekniknya bisa pakai wawancara ya, terserah yang mau dipakai nanti oleh peneliti. Selanjutnya ada yang namanya adalah triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu beda dengan sumber ya. Intinya untuk mendapatkan data yang sahih itu melalui observasi, maka tidak hanya dilakukan satu pengamatan saja, artinya dalam jenjang waktu yang selang waktu misalnya 1 minggu gitu ya, nanti diamati lagi 1 minggu. Ketika ini jawabannya adalah X, di minggu pertama jawab X ya,
Ini informannya cuma satu misalnya, ini A. Maka ini jawabannya adalah X itu adalah valid. Ya. Nah, itu namanya triangulasi waktu. Jadi respondennya cuma satu, tetapi dalam selang waktu yang konsisten, ajak, dia mengatakan hal yang sama untuk satu pertanyaan. Gitu. Siapa namamu? Misalnya Asnan Y. Nanti seminggu lagi ditanya siapa namamu? Y Asnan. Nah, kan beda itu. Berarti dia tidak valid. Itu ya. Itu namanya triangulasi waktu. Selanjutnya ada yang disebut dengan triangulasi yang ketiga adalah triangulasi metode atau teknik, yaitu cara untuk mengecek keabsahan data itu absah atau enggak, baik itu datanya maupun temuannya, itu dengan istilahnya adalah check dan recheck. Ini intinya adalah lebih dari satu teknik. Kalau tadi loh ada teknik misalnya angket gitu ya, ada teknik misalnya wawancara, ada teknik misalnya observasi tadi tentang kursi tadi. Nah, itu namanya triangulasi metode atau teknik. Jadi teknik yang digunakan untuk pengumpulan data untuk satu pertanyaan yang sama, ya, itu jawabannya misalnya ini X, ini X, maka X itu adalah valid. Jawaban X di kesimpulan itu adalah valid, gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana cara memvalidkan hasil temuan atau data di penelitian kualitatif, maka dengan triangulasi. Boleh dipilih triangulasi mana yang cocok ya kawan-kawan. Selanjutnya ada triangulasi teori. Ini memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu maupun dipadu. Diadu itu dibandingkan, dipadu itu dileburkan jadi satu. Tentunya ini dengan tapi biasanya yang lazim itu ada tiga tadi ya, ada triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode atau teknik. Nah, ini skemanya kawan-kawan. Untuk triangulasi sumber tuh misalnya tadi kan lebih dari satu sumber ya, ada sumber guru, orang tua maupun teman. Ditanya si Asnan W itu gimana, misalnya guru mengatakan ganteng, temannya mengatakan ganteng, orang tuanya mengatakan ganteng. Nah, berarti valid ketika mengatakan Asnan W itu ganteng, gitu loh. Narsis sedikit. Kemudian yang triangulasi teknik itu ada wawancara, observasi, ada kuesioner atau angket ya. Wawancara mengatakan gimana perasaannya, senang. Observasinya, oh dia si anak itu memang kelihatannya bahagia, senang. Kemudian secara kuesioner saya senang, antusias, oh berarti dia senang juga, berarti semuanya senang. Maka itu bisa pakai triangulasi teknik. Nah, triangulasi waktu tadi antara pagi, siang, sore, ataupun bisa berjeda ya, seminggu gitu ya, seminggu kemudian dan seterusnya, itu disebut dengan triangulasi waktu. Sampai di sini oke ya kawan-kawan, sangat jelas ya. Nanti bisa tanya-tanya kalau di kolom komentar. Ini contoh triangulasi subjek. Triangulasi teknik kawan-kawan. Misalnya di sini ada dua teknik, yaitu teknik dari observasi tes hasil pengerjaan, observasi ya, sama juga wawancara. Misalnya untuk satu aspek atau satu pertanyaan tentang memahami masalah. Ternyata subjek satu itu dia tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian karena indikator memahami masalah di sini adalah bisa menuliskan apa yang diketahui, apa ditanyakan dari informasi yang ada di soal. Kemudian wawancara, dari hasil wawancara S1 juga menyatakan kesulitan bahwa dia tidak mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. Maka kesimpulannya adalah dari observasi hasil tesnya si anak S1 sama wawancara dengan si anak S1, diperoleh kesimpulan bahwa S1 itu memiliki kesulitan dalam memahami masalah. Begitu ya, begitu dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Itu namanya triangulasi. Oke, itu kan semoga ini bisa dipahami, bisa membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kesulitan mungkin di cara yang digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian kualitatif. Nanti kita bisa sambung di
sharing-sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap semangat berjuang skripsi, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.